Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, ada beberapa dari kalian yang sudah mulai belajar di sekolah ya. Nah, ada beberapa juga yang masih secara online, tidak apa-apa. Sekolah secara online ataupun di dalam kelas bersama dengan teman-teman yang lain, itu semua adalah cara di mana kita ingin mempersiapkan masa depan. Anak-anak, siapakah di antara kita yang mudah sekali ngambek, mudah sekali putus asa, mudah sekali menyerah? Melihat sesuatu yang berat untuk dikerjakan, tidak mau. Atau sesuatu yang sulit, tidak mau juga. Dan mudah berkata, aku nggak bisa, aku menyerah. Anak-anak, tema hari ini adalah berjuanglah ya. Mari kita belajar dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 28. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, dari Markus pasal 5 ini, kita menemukan dua orang yang berjuang dengan luar biasa. Yang seorang disebutkan namanya, yaitu Yairus. Yairus ini mempunyai seorang anak perempuan sedang sakit, bahkan dikatakan hampir mati. Namun walaupun anak perempuannya ini sakit parah, sakit keras, Yairus tidak putus asa dan tidak menyerah. Tetapi Yairus berjuang terus dan salah satu yang dia perjuangkan adalah menemui Tuhan Yesus. Lalu di hadapan Tuhan Yesus, dia tersungkur dan dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Nah, ketika Tuhan Yesus dan Yairus akan pergi ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak perempuan Yairus, di tengah perjalanan ada lagi seorang perempuan yang tidak dituliskan namanya. Entah siapa namanya. Tetapi apa yang terjadi dengan perempuan ini? Perempuan ini sudah sakit selama 12 tahun. Bahkan dia sudah pergi ke dokter manapun juga dan dia sudah menghabiskan banyak biaya. Tetapi dia tidak sembuh. Nah, walaupun dia tidak sembuh dan walaupun dia sudah habis-habisan, perempuan ini tidak putus asa, tidak menyerah. Dia kemudian mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Lalu ketika melihat ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, berdesak-desakan, perempuan ini kemudian dia berjuang untuk bisa mendekati Tuhan Yesus. Karena dia yakin, dia percaya bahwa asal dia memegang atau menyentuh jubah Tuhan Yesus saja, dia pasti sembuh. Perjuangannya tidak mudah, karena dia harus berjuang di antara banyak orang yang sedang berdesak-desakan mendekati Tuhan Yesus. Anak-anak,
Dua orang ini adalah dua orang yang sedang menghadapi kesulitan yang besar. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak putus asa. Mereka berjuang terus sampai mereka bisa menemukan jalan keluarnya. Mereka adalah dua orang yang berjuang dengan gigihnya. Dan kalian tahu, Tuhan Yesus menyukai, menghargai perjuangan mereka. Dan hasilnya mereka mendapatkan apa yang mereka perjuangkan. Anak perempuan Yairus sembuh dan perempuan yang sudah 12 tahun sakit itu juga sembuh. Anak-anak, mari kita bertekad menjadi anak-anak yang tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tetapi berani berjuang apapun juga yang harus dihadapi, berjuang terus sampai akhirnya nanti kita boleh mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Jadi kalau ada kesulitan di sekolah, ada kesulitan di pelajaran, ada kesulitan di rumah, tetaplah berjuang dan jangan mudah putus asa. Tuhan menghargai semua perjuangan kita. Berjuanglah karena Tuhan ingin kita mendapatkan hidup yang jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Tuhan cinta kamu.